Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan sensor ultrasonik. Di sini yang saya gunakan adalah ultrasonik dengan tipe HCSR04 ya. Sebelum kita mulai praktikum, kita baca dulu spesifikasinya. Oke, ultrasonik ini bertipe dengan HCSR04 yang dapat melakukan pengukuran dari mulai 2 cm sampai 400 cm atau sekitar 4 meter ya. Kemudian ini adalah non-contact measurement, artinya pengukurannya tidak melakukan pengukuran secara fisik, tapi melakukan sistem transmit dan receive. Kemudian ranging akurasinya sekitar 3 mm dan modulnya itu terdiri dari transmitter, kemudian receiver, dan kontrol sirkuit. Kalau kita lihat dari bentuk fisiknya, ultrasonik ini seperti ini ya. Jadi di sini ada transmitter dengan logo T-nya. Di sini ada T ya. Ini artinya transmitter. Bisa dilihat ini T sebagai transmitternya. Kemudian ini R sebagai receiver. Kemudian ada juga kontrol sirkuit adalah board di mana sinyal akan dikontrol di sini. Kemudian dia menggunakan I/O trigger untuk memberikan trigger saat pengukuran, yaitu dengan memberikan sinyal sebesar 10 microsecond di high level ya. Kemudian setelah diberikan trigger sebesar 10 microsecond, maka dia akan secara otomatis memberikan 40 kHz burst signalnya. Oke, kita langsung ke teori dasar pengukurannya, yaitu dasar pengukurannya adalah seperti standar pengukuran jarak ya, yaitu kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, di sini kenapa dibagi dua? Karena di sini saat kita akan melakukan pengukuran ultrasonik, dia akan ada 2 kali travel time ya. Transmit, kemudian dia akan dipantulkan ke receiver. Jadi kenapa dibagi dua? Karena waktunya nanti akan ada 2 kali. Waktu datang sama dengan waktu saat transmit. Jadi dibagi dua. Seperti itu. Lalu spesifikasinya yaitu tegangannya 5 volt. Kemudian arusnya sekitar 15 mA, range-nya maksimum di 4 meter, kemudian minimumnya di 2 cm, kemudian measuring angle-nya atau sudut pengukurannya di 15 derajat gitu. Kemudian trigger inputnya itu minimum ya 10 microsecond, kemudian dimensinya seperti ini. Nah, untuk praktikum kali ini yang kita butuhkan, kita lihat di sini. Pertama saya akan menggunakan Arduino Uno. Kemudian ultrasonik HCSR04 dengan wiring sebagai berikut. Jadi ground dimasukkan ke bagian groundingnya. Kemudian VCC ke 5 volt ya. Echo ke pin 2. Kemudian triggernya di pin 4. Jadi ini saya udah persiapkan terlebih dahulu. Jadi di sini ada trigger ya. Ada trigger, ada VCC, kemudian ada ground. Coba saya fokuskan dulu. Nah, ini semuanya dikoneksikan seperti ini. VCC, trigger, echo, dan ground. Kemudian nanti dikoneksikan seperti pada gambar yang tadi ya. Seperti ini. Di sini VCC-nya, kemudian ke ground, kemudian pin 2 dan pin 4. Pin 2 sebagai echo-nya, pin 4 sebagai triggernya. Oke. Setelah kita koneksikan, kita lanjut ke pemrograman. Oke, seperti biasa kita akan gunakan Visual Studio Code untuk melakukan pemrograman. Bagi yang belum tahu caranya menggunakan Visual Studio Code untuk Arduino, silahkan cek video-video saya sebelumnya mengenai setup dan konfigurasi platform I/O. Oke, kita mulai dari logo platform I/O.
kemudian open, lalu kita create project baru, new project. Kita berikan nama projectnya misalkan ultrasonic SR04. Kemudian boardnya kita pilih Uno, lalu frameworknya Arduino, use default location, nggak apa-apa. Kemudian klik finish. Oke. Setelah diklik finish, maka di sini akan tercipta satu folder baru USSR04 dan kita akan masuk ke source-nya, kemudian main.cpp. Oke, ini adalah template programming kita yang dihasilkan dari platform I/O. Tadi sempat terhenti karena ada azan. Kita lanjut lagi. Setelah terbuka file project seperti ini, terutama kita akan tentukan dulu input dan outputnya ya. Kita kembali ke sebentar. Kita akan tentukan input dan outputnya dan kita kembali ke wiringnya. Oke, di sini kita lihat bahwa wiringnya PCC ground, nggak perlu dideklarasi ya karena ini langsung hanya mendapatkan power saja. Kemudian kita deklarasikan adalah trigger dan echo. Kita lihat trigger pinnya ada di pin 4, kemudian echo pinnya masuk ke pin 2. Oke, kita kembali ke pemrograman. Kita deklarasikan dulu. Di sini setelah input Arduino di bagian bawahnya kita buat sebuah konstanta dengan bentuknya integer, kemudian kita kasih nilai atau nama trigger pin, yaitu di pin 4. Kemudian konstan juga integer echo pin. Sebentar. Echo pinnya di pin 2 ya. Di pin 2. Kita lihat lagi. Trigger di pin 4, echo-nya di pin 2. Oke, sesuai ya. Oke, setelah itu di setup, kita akan setting mode-mode pinnya dengan cara mengetikkan pin mode. Pinnya adalah misalkan trigger pin. Itu modenya kita berikan mode sebagai output ya, karena kita akan memberikan sinyal output di trigger pin itu. Kemudian di pin mode untuk echo pinnya kita berikan sebagai input, karena kita akan membaca sinyal input ya. Oke, setelah itu lalu kita setup dulu ininya, serialnya. Karena kita akan coba baca, nanti akan diprintkan terhadap serial. Caranya serial.begin 9600 ya, standar bacaan serial atau print serial seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk dulu ke main loop. Oke, sebelum kita masuk ke main loop, cara pembacanya kita buka lagi dari datasheetnya bagaimana cara pembacanya. Ini adalah timing diagramnya seperti ini. Jadi kita pertama kali akan memberikan input sebesar 10 mikrosecond, kemudian dia akan otomatis menghasilkan 8 cycle sonic burst untuk nanti akan diterima lagi oleh echo pulse-nya. Nah, jadi sesuai dengan rumus yang tadi bahwa range-nya itu formulanya di sini sudah diberikan formula simpelnya ya. Jadi formulanya itu adalah mikrosecond atau pulse in-nya yang diterima itu dibagi 58, nanti akan dia menghasilkan sentimeter. Atau kalau kita ingin mendapatkan inci adalah mikrosecond-nya atau pulse in-nya dibagi 148. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke pemrograman. Jadi nanti kita akan coba masukkan misalkan di sini digital write.
Kita digital write, kemudian di triggernya kita berikan value-nya low dulu deh. Kita matikan dulu triggernya, lalu delay di microsecond sebesar misalkan 5 microsecond ya. Lanjut lagi di digital write. Oh, ini salah, trigger pin ya. Ini trigger pin juga, nilainya high dengan delay selama berapa? 10 mikrosecond. Oke. Dilihat lagi di sini dia diperlukan delay sebesar minimal 10 mikrosecond. Jadi kita pertama low dulu levelnya, lalu kita akan berikan trigger sebesar 10 mikrosecond. Kemudian dia akan mulai memberikan sonic burst. Oke. Nah, setelah memberikan delay sebesar 10 mikrosecond, lalu kita mulai matikan lagi ya. Jadi ini low ya, low, kemudian high 10 mikrosecond, kemudian kita buat low lagi supaya nanti bentuk triggernya seperti ini. Low, high, kemudian low lagi seperti ini. Oke, setelah low, kemudian setelah high kita berikan digital write trig pin sebesar low. Oke. Setelah low langsung kita baca. Nah, karena dia setelah memberikan di drop sebesar 10 mikrosecond. Jadi low 5 mikrosecond, kemudian high 10 mikrosecond, kemudian dilowkan lagi. Kita langsung saja baca inputnya dari si echo pin. Kita buat sebuah variabel di sini. Oke, kita buat di atas saja. Misalkan long double duration, kemudian nanti distance dalam bentuk centimeter deh ini ya, centimeter. Lalu di sini kita coba cek durasi ya. Durasi ini untuk apa? Durasi ini untuk membaca berapa sih jaraknya ya, apa lebarnya atau berapa durasinya saat dia high. Jadi durasi ini atau dari echo pulse ini, durasi ini menentukan berapa jarak yang dibaca ya. Ini duration sama dengan durationnya sebentar. Oke, duration sama dengan pulse in dari echo pin yang tadi kita sudah deklarasikan di atas. Kemudian nilainya kita baca saat nilai dia sedang high. Kita timeoutnya nggak usah kita pakai, cukup gini aja. Duration pulse in echo pin saat dia sedang high. Jadi dia akan membaca echo pin saat dia sedang high. Jadi dia akan membaca dari titik ini sampai titik ini. Oke, setelah itu kita konversikan. Nah, di sini adalah penerapan rumusnya. Convert duration pulse in to centimeter. Oke, kita ambil misalkan variabel distance centimeter. Oh iya, kita menggunakan variabel dengan tipe double ya, karena kita akan mengeluarkan komanya. Kalau long kayak tadi itu nanti dia nggak keluar komanya. Distance centimeter, lalu duration dibagi. Oke, kita lihat rumusnya. Duration kalau di sini kan dibagi 58, setengah dari jaraknya itu berarti 29. Dan nanti akan dibagikan 2 lagi kayak gini. Berarti duration 29 dibagi 2 seperti ini. Kita coba dulu lah rumusnya. Distance centimeter duration. Oke, setelah itu kita akan printkan ke serial monitor dengan kode serial, kemudian print distance centimeter, lalu
Oh, di sini print aja. Nanti kita akan tambahkan kata-kata sentimeternya. Serial dot print line, kita tambahkan sentimeter. Oke. Lalu sebelum dia balik lagi ke pembacaan berikutnya, dia akan looping di sini ya. Setelah selesai ini dia akan balik lagi ke atas untuk ngeprint. Kita akan coba kasih delay sebanyak 500 milisecond. Oke, setelah itu dikompil. Setelah dikompil, lalu kita langsung upload. Klik tombol upload ini. Oke, deteksi. Oke, sudah 100%. Kita coba lihat atau nyalakan terminalnya. Tombol yang ini. Oke, terdeteksi. Oke, ini yang dia baca sekarang. Coba kita buka. Oke. Kita udah siapkan penggaris di sini untuk mengukur jaraknya. Kita coba dulu mengukur jarak dari ujung housingnya, housing si ultrasonic ini ya, bagian ujung ini. Lalu kita coba jarak di baca jarak di 10 cm. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan lah ya. Di 10 cm dia bacanya 9,5, 9,38, 9,4. Oke. Di 15 cm dia bacanya 14,79. Responsif ya. Terus di 20 cm dia baca di 16,5, 19,6. Jadi ada koreksi harusnya ya. Kalau kita ingin benar-benar ya mendekati akurat, di sini kita coba tambahkan misalkan 0,5 aja. Oke, untuk koreksinya kita akan tambahkan di 0,5. Tapi sebelum kita edit, kita stop dulu terminalnya dengan klik Ctrl C, exit kemudian enter. Nah, ini stop terminal. Karena kalau nggak di stop dulu nanti saat upload dia akan error. Setelah stop, kita coba tambahkan di sini. Kita kasih kurung dulu. Kemudian tambahkan koreksi misalkan 0,5. Compile lagi. Oke, setelah sukses kita upload. Lalu kita nyalakan lagi terminalnya, serial monitornya kita nyalakan lagi. Oke, kita coba cek pembacaannya di 10 cm. Nah, kita lihat bahwa pembacanya lebih bagus sekarang di 10,05, 9,95, lebih akurat. Kita coba di 15. Ya, 15-nya juga 15,14, sekitar segitu ya. Lalu kita lihat apa benar dia bisa baca di 2 cm. Kita lihat dulu. 3, kita majukan lagi. 2,8. Nah, ini udah deket banget sebenarnya. Di bawah 2 cm. Jadi kalau kita cek langsung, mungkin pembacaan akurat ini di 2 cm ya. Ini di 2 cm itu 2,97 dia ngaco di error. Kalau di 3 cm dia 3,2, 3,3. Di 4 cm masih bagus bacaannya, 4,1, 4,2. Tapi kalau di 2 cm dia udah tidak bisa baca ya. Kalau 3 cm dia oke lah, masih ada 3,45, 3,5. Mungkin efektifnya di 4 atau di 5 cm bahkan.
Oke. Itu mungkin dari jarak pembacaan minimumnya. Kalau tadi kita baca di manualnya, ini dia spesifikasinya minimum range 2 cm. Saya rasa mungkin nggak bisa terbaca ya. Oke, mungkin itu saja tutorial kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Dan jangan lupa klik share, kemudian subscribe channel ini untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.